Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Hamizan Mizan. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas mengenai informasi TKA ya. Kita akan mengulas Permendikdasmen nomor 9 tahun 2025 tentang tes kemampuan akademik atau TKA. Nah, ini banyak diinformasikan ya, terkait dengan di tahun ajaran baru 2025-2026 akan ada tes kemampuan akademik yang dilaksanakan oleh kementerian. Nah, mau tahu informasi seperti apa? Ikuti terus videonya sampai selesai, jangan di skip ya. Nanti kita juga akan berikan timelinenya, eh, kapan ANBK, kapan TKA. Nah, terima kasih Bapak Ibu yang sudah like, subscribe, dan share video ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk rekan-rekan guru yang lainnya. Nah, minggu lalu sudah rilis ya Peraturan Menteri Pendidikan Dasar Menengah Nomor 9 Tahun 2025 tentang TKA atau tes kemampuan akademik. Nah, ini kita scroll aja ya Bapak Ibu. Nah, kita akan bahas poin-poin pentingnya. Nah, ini memutuskan bab 1 ya, tes kemampuan akademik secara disingkat TKA adalah kegiatan pengukuran capaian akademik murid pada mata pelajaran tertentu. Nah, SD, SMP itu apa saja mapelnya, SMA, SMK itu apa saja mapelnya, nanti akan kita informasikan. Kita akan baca secara singkat terkait dengan Permendikbudmen nomor 9. Nah, ini murid ya, adalah peserta didik di jalur pendidikan formal, non formal, dan informal. Jadi yang mengikuti TK ini bukan hanya peserta didik yang menempuh jalur pendidikan formal, tetapi non formal dan informal juga akan mengikuti TKA. Nah, nih, pendidikan formal adalah terstruktur berjenjang, dasar, menengah, tinggi. Non formal adalah pendidikan yang dilaksanakan secara terstruktur berjenjang. Kesetaraan adalah yang paket A, B, dan C. Nah, kemudian ini ada SD ya, Bapak Ibu, kita skip. Nah, oke. Nah, di pasal 2 kita langsung ke pasal 2 karena ini hanya penjelasan penjabaran definisi dari SD, SMP, SMK, MTS, dan seterusnya. Di pasal 2 itu ada TKA diselenggarakan dengan prinsip ada 3. Yang pertama kejujuran, kerahasiaan, dan akuntabilitas. Kemudian prinsip kejujuran itu apa maksudnya adalah pelaksanaan TKA dilakukan dengan menjunjung tinggi integritas dalam penyelenggaraan. Kemudian kerahasiaan ya. Seluruh informasi dari akses yang tidak sah berkaitan dengan penyelenggaraan dijaga rahasianya. Kemudian akuntabilitas. Jadi itu prinsip TKA. Nah, kemudian kita lanjut. Tujuannya apa? Banyak yang ditanya nih oleh sebagian orang tua siswa. Memperoleh informasi dari capaian akademik murid terstandar, menjamin pemenuhan akses murid pendidikan non formal, mendorong peningkatan kapasitas mendidik, memberikan bahan acuan. Nah, jadi ini penyelenggara TKA. TKA diselenggarakan oleh kementerian. Ya Bapak Ibu, kementerian bertugas apa? Nah, menetapkan pedoman, sistem, kerangka asesmennya seperti apa, ya, menyusun soal TKA, menerbitkan sertifikat. Nah, perlu diketahui Bapak Ibu, nanti untuk TKA, jadi jika peserta didik sudah mengikuti tes kemampuan akademik, akan mendapatkan sertifikat dari kementerian. Oke. Kemudian kita lanjut informasi yang sering ditanyakan, materi atau pelajaran apa saja ya biasanya yang akan dites. Nah, itu pertanyaan yang sering ditanyakan. Jadi jelas ya Bapak Ibu, TKA mulai dari SD, SMP, SMA, SMK, begitupun dengan madrasah juga akan ada TKA. Kemudian ini pemerintah daerah menyusun soal ya dan seterusnya. Kemudian pelaksanaan TKA dilakukan di sekolah yang terakreditasi ya Bapak Ibu. Nah, kemudian terdapat atau setidaknya memenuhi sarpras Bapak Ibu, ada komputer, listrik, dan jaringan internet. Nah, kemudian kita lanjut Bapak Ibu, terkait dengan TKA diikuti oleh murid jalur pendidikan formal untuk SD kelas 6. Jadi di murid kelas akhir ya Bapak Ibu. Jadi seperti ujian nasional seperti tahun lalu, ujian nasional sebelumnya, jadi diikuti oleh kelas 6, kelas 9, kelas 12. Kalau ANBK itu kan di tengah-tengah ya, kelas 5, kelas 8, dan kelas 11 gitu. Nah, kalau TKA itu di kelas akhir Bapak Ibu. Nah, ini kemungkinan akan dilakukan di tahun ajaran baru ini 2025-2026. Nah,
Kemudian, oke jelas ya Bapak Ibu. Jadi pertanyaan siapa saja pesertanya terjawab. Kemudian, ya, oke. Nah ini dia mata ujiannya. Mata ujian atau mata uji TKA untuk SD dan SMP hanya 2 mapel, bahasa Indonesia dan matematika yang akan diujikan atau dites. Kemudian untuk SMA dan SMK atau paket C atau sederajat itu ada 3 plus 1 atau 2 mata pelajaran pilihan. Ya, kemudian yang pertama yang wajib ya Bapak Ibu, bahasa Indonesia, matematika dan bahasa Inggris. Nah, kemudian ada mata pelajaran pilihan untuk TKA, SMA, dan SMK. Nah, oke. Nah, kemudian hasil TKA-nya untuk apa? Nah, itu juga pertanyaan berikutnya kan. Nih, hasil TKA disampaikan dalam bentuk nilai dan kategori capaian. Oke, Bapak Ibu. Nah, nanti kita cek di akhir paparan ini akan kita informasikan timeline dan juga contoh sertifikatnya. Nah, sertifikat ya, akan dapat sertifikat. Kemudian hasil TKA untuk SD itu menjadi salah satu syarat dalam seleksi SPMB SMP. Tapi di sini ada salah satu syarat ya Bapak Ibu. Mungkin bisa jadi ini nggak jadi syarat utama gitu artinya. Kemudian yang jelas ini dari Permendikdasmen ya Bapak Ibu. Disclaimer, saya hanya membaca dan mengikuti. Ini rilis kurang lebih di akhir Mei, baru 28 atau 29 Mei. Jadi baru seminggu. Oke, kemudian hasil TKA SMP digunakan untuk SPMB, SMA, SMK. Jadi kemungkinan ada efeknya juga. Jadi ya pasti harus anak-anak mengerjakannya dengan serius gitu. Hasil TKA SMA SMK akan menjadi salah satu pertimbangan dalam seleksi penerimaan mahasiswa baru. Nah, jadi untuk ke perguruan tinggi negeri hasil TKA ini jadi akan mulai di sinkronkan ya Bapak Ibu. Jadi SD untuk seleksi SPMB SMP, SMP untuk SMA, SMK untuk penerimaan mahasiswa baru. Ini dia. Kemudian selain untuk keperluan dimaksud pada ayat 1 sampai ayat 4 ini, hasil TKA dapat dimanfaatkan untuk keperluan seleksi akademik lainnya. Oke. Untuk kementerian sendiri sebagai acuan pengendalian penjaminan mutu. Jadi setidaknya kementerian akan mendapatkan gambaran mutu pendidikan di negara kita seperti apa. Nah, sertifikat TKA dimaksud pasal sebelumnya diterbitkan oleh kementerian langsung. Nah, di sertifikat hasil TKA paling enggak mencakup nomor sertifikat, nama NPSN-nya, nama dan seterusnya, tanggal bulan. Jadi jelas. Nah, ini penerbitan ulang. Nah, kita langsung ke bawah ya Ibu. Format apa? Sertifikatnya seperti apa? Nah, ini pendanaan. Nah, oke. Bapak Ibu yang ingin file ini silahkan tulis di kolom komentar. Insya Allah nanti kita akan taruh di deskripsi video ini. Nanti Bapak Ibu klik aja drive-nya, nanti akan terdownload Permendikdasmen ini. Ini acuan ataupun referensi ya, acuan untuk kita melaksanakan TKA. Nah, ini tuh. Nah, 28 Mei ya kan Bapak Ibu, baru seminggu diundangkan di Jakarta pada tanggal 3 Juni. Sekarang tanggal 4 ya, baru sehari. Oke, kemudian ini contohnya sertifikat hasil TKA untuk jenjang SMA sederajat. Nah, ini untuk mata pelajaran tadi wajib 3, kemudian mata pelajaran pilihannya di sini. Ada nama lahir siswa, nama dan tanggal lahir siswa, NISN, nomor peserta. Jadi ya mirip-mirip UN juga memang gitu. Kemudian untuk jenjang SMK dan MAK ya, Madrasah Aliyah Kejuruan. Ini seperti ini, kurang lebih hampir sama dengan SMA. Ini untuk jenjang SD, SMP, sertifikat hasil TKA-nya, tes kemampuan akademiknya. Nah, seperti ini. Oke, nah Bapak Ibu, kemudian untuk timelinenya, oke terakhir ini. Nah, ini sudah ada rilis planning rencana ya Bapak Ibu. Jadi kalaupun geser nggak beda jauh, minggunya paling beda seminggu atau 2 minggu. Nah, ini yang warna biru muda ini pelaksanaan Suling Jar Guru. Nah, untuk tahun ini juga Suling Jar guru dan kepala sekolah di seluruh jenjang ya, SD, SMP, PAUD ya, dari PAUD sampai SMA SMK di waktunya di sama timelinenya tuh di bulan September minggu ketiga sampai Oktober minggu kedua, 4 minggu. Itu Suling Jar, survei lingkungan belajar.
Jadi ini timeline untuk ANBK dan untuk AN ya, SSN Nasional dan TKA tahun 2025. Nah, ini kita langsung ke fokus ke ini ANBK nih Bapak Ibu yang hijau ini. ANBK 2025 berarti untuk SMK dan SMA itu di Agustus minggu 1 minggu kedua udah langsung ANBK. Kemudian untuk SMP itu di sekitar minggu keempat di bulan Agustus ANBK-nya. Ini merupakan gladinya ini seminggu sebelumnya. Di ini yang merah muda itu atau pink ini penjatuhan ulang ANBK 2025 susulan atau apa. Nah ini untuk SD ANBK SD pelaksanaannya di bulan September akhir sampai Oktober. Nah yang biru ini simulasi untuk TKA jenjang SMK dan SMA di minggu kedua Oktober Bapak Ibu. Simulasi TKA ini juga berbasis komputer ya Bapak Ibu, online juga karena tadi kan yang melaksanakan TKA ini harus ada paling enggak ada komputer yang memadai, jaringan internet yang memadai. Teknisnya mungkin kurang lebih hampir sama dengan NBK nanti ya. Jadi lab komputer sekolah-sekolah akan lebih bermanfaat karena banyak ujian berbasis komputer. Kemudian gladinya ini Bapak Ibu nih, gladi ungu nih. Oke. Pelaksanaan TKA-nya yang warna kuning untuk SMK dan SMA di minggu pertama minggu kedua di bulan November. Nah, ada pertanyaan untuk SMP dan SD kapan? SD dan SMP akan dilaksanakan di tahun berikutnya. Informasi seperti itu. Tapi akan kita update terus informasinya seperti apa. Di tahun berikutnya nih masih debatable. Ada yang menganggap di tahun 2026 kan tahun berikutnya itu di semester 2-nya, artinya di tahun berjalan 2025-2026. Kan di semester 2-nya itu udah masuk tahun 2026. Apakah yang dimaksud itu? Jadi mungkin di sekitar bulan Maret, April, Mei, ya kan? Itu kan di tahun 2006 juga Bapak Ibu, atau di tahun ajaran baru di tahun 2006, 2026, 2027. Nah, itu belum fix. Jadi seperti apa yang jelas di tahun 2026. Di tahun depan gitu bahasanya untuk SMP dan SD. Untuk tahun ini di tahun 2025 itu hanya SMK dan SMA yaitu di bulan November minggu 1 minggu kedua. Oke. Demikian Bapak Ibu informasi terkait TKA. Yang kurang jelas atau ingin ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar ataupun minta file yang tadi Permendikdasmennya kita akan kirimkan. Jangan lupa like, subscribe Bapak Ibu dan share video ini supaya bermanfaat untuk rekan-rekan guru yang lainnya ataupun orang tua siswa. Terima kasih yang sudah like dan subscribe atas perhatian dan kerjasamanya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.